Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai praktikum yang pertama mengenai materi antibiotik. Sebelumnya, saya yakin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar kata antimikroba dan antibiotik. Lalu, apakah perbedaan dari kedua kata tersebut? Jadi, berbicara mengenai antimikroba, cakupannya sangat luas. Mengapa saya katakan demikian? Karena antimikroba ini merupakan zat atau obat yang dihasilkan baik dari tanaman, hewan, baik melalui ekstrak untuk menekan pertumbuhan mikroba. Jadi, cakupannya luas di sini yang dimaksudkan adalah antimikroba dapat berupa desinfektan yang dipergunakan untuk benda mati, kemudian antiseptik untuk jaringan hidup, dan antimikroba juga dapat berupa antibiotik. Sementara antibiotik itu sendiri merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang digunakan untuk menekan atau membunuh mikroorganisme lainnya. Nah, berikutnya kita masuk pada pembagian penggolongan antibiotik. Jadi, antibiotik ini dibedakan berdasarkan aksi utama, kemudian spektrum aktivitasnya berdasarkan tempat kerja dan mekanisme kerjanya. Berdasarkan aksi utama, antibiotik dibedakan menjadi bakteriostatik dan bakterisid. Dikatakan aktivitas antibiotik berupa bakteriostatik karena memiliki sifat menghambat pertumbuhan mikroba. Misalnya, pada awalnya jumlah mikroba sekitar 10.000. Ketika aktivitas antibiotik itu dikatakan bakteriostatik, maka pertumbuhan mikroba tetap 10.000 saja untuk selang waktu beberapa waktu ke depannya. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Sementara dikatakan bakterisid ketika antibiotik tersebut mampu membunuh mikroba, sehingga jumlahnya akan berkurang. Nah, pembagian penggolongan selanjutnya berdasarkan spektrum aktivitas, antibiotik dibedakan menjadi spektrum aktivitas luas atau disebut dengan broad spectrum, meliputi mikroba yang bergram positif dan bergram negatif, kemudian berspektrum aktivitas sempit atau narrow spectrum ketika antibiotik tersebut dapat menekan bakteri bergram negatif ataupun gram positif. Lalu, antibiotik tersebut dikatakan berspektrum diperluas atau extended ketika lebih efektif terhadap gram positif dan sebagian gram negatif. Sementara, berdasarkan tempat kerja dan mekanisme kerjanya, antibiotik bekerja pada dinding sel untuk menghambat sintesis dinding sel, bekerja pada ribosom untuk menghambat sintesis protein, bekerja pada asam nukleat untuk menghambat sintesis DNA dan asam nukleat, bekerja pada membran sel untuk menghambat permeabilitas membran, dan yang terakhir, bekerja pada jalur metabolisme untuk menghambat metabolisme sel. Nah, berikutnya, bagaimana spektrum aktivitas setiap antibiotik? Yang perlu diketahui adalah spektrum antibiotik berarti menunjukkan luas kerja antibiotik terhadap berbagai macam golongan bakteri. Antibiotik spektrum sempit dapat meliputi gram positif yang berupa clindamycin, kemudian erythromycin, dan gram negatif, salah satunya contohnya adalah streptomycin. Antibiotik spektrum luas meliputi gram positif dan gram negatif, seperti ampicillin, cephalosporin, rifampicin, sulfonamid, chloramphenicol, dan tetracycline. Dan antibiotik spektrum diperluas, salah satu contohnya adalah ceftriaxone. Adapun aktivitas gram positif maupun negatif dari antibiotik
di mana untuk gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, kandungan lipidnya lebih rendah, serta memiliki lapisan struktural yang tunggal. Sedangkan untuk gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis, kandungan lipidnya tinggi, serta strukturnya lebih kompleks. Adapun mekanisme kerja dari antibiotik sendiri, yang pertama, menghambat sintesis dinding sel. Obat golongan ini bekerja dengan cara menduduki posisi PBP atau penicillin binding protein, sehingga membuat ikatan yang terbentuk menjadi tidak kuat dan dinding selnya menjadi rapuh hingga akhirnya gampang lisis. Golongan yang kedua yaitu golongan yang menghambat sintesis asam nukleat, di mana golongan ini menghambat pembentukan purin dan pirimidin yang merupakan prekursor utama dalam pembuatan asam nukleat dengan cara memblok enzim-enzim yang penting dalam metabolisme folat. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menghambat sintesis protein. Yang pertama pada golongan ini ada golongan tetrasiklin yang bekerja dengan menghambat tRNA pada subunit 30S, dan golongan yang kedua yaitu golongan aminoglikosida yang dimana pada golongan ini terjadi kesalahan pembacaan mRNA oleh asam amino sehingga yang dibaca adalah obatnya. Golongan yang ketiga yaitu kloramfenikol, di mana pada golongan ini bekerja dengan menghambat enzim peptidyl transferase sehingga mencegah terjadinya ikatan peptida. Dan untuk golongan makrolida bekerja dengan menghambat translokasi atau pemindahan asam amino. Untuk golongan yang keempat, ada golongan yang menghambat permeabilitas membran. Golongan ini bekerja langsung pada membran sel mikroba untuk mempengaruhi permeabilitas dan menyebabkan kebocoran senyawa intraseluler. Dan untuk golongan yang kelima, ada golongan yang menghambat metabolisme sel, yang dimana bekerja dengan menghambat asam folat yang fungsinya untuk membantu proses pembelahan sel dan pertumbuhan sel. Selanjutnya, aplikasi pengujian kultur dan sensitivitas pada antimikroba. Sebelumnya, terdapat 3 tingkat resistensi bakteri, yaitu ada sensitif, intermediate, dan resisten. Dikatakan sensitif apabila terbentuk zona bening pada pengujiannya. Dikatakan resisten bila saat pengujiannya tidak terbentuk zona bening, dan dikatakan intermediate apabila terbentuk zona bening dengan diameter yang kecil. Pengujian aktivitas gram positif dan negatif dilihat dari ada tidaknya zona hambat yang terbentuk, salah satunya dengan menggunakan metode kertas cakram. Zona hambatnya ditandai dengan adanya zona bening dan digunakan sebagai acuan penentuan tingkat resistensi bakteri terhadap antibiotik, di mana semakin besar diameter dari zona bening yang terbentuk, maka semakin menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satunya yaitu obat amoksisilin, termasuk antibiotik yang memiliki atau yang bekerja dengan spektrum luas dan bersifat bakterisidal atau membunuh bakteri pada bakteri gram positif dan negatif. Bakteri gram positif contohnya Bacillus subtilis, dan bakteri gram negatif contohnya Escherichia coli. Pada pengujian ini menunjukkan tingkat intermediate terhadap antibiotik amoksisilin. Intermediate tidak dapat mengindikasikan apakah bakteri tersebut bersifat resisten atau sensitif terhadap antibiotik. Dengan kata lain, pada pengujian antibiotik amoksisilin ini tidak berpengaruh terhadap bakteri yang diuji.
Rendahnya zona bening yang terbentuk kemungkinan diduga karena adanya atau kesalahan saat memilih konsentrasi antibiotik yang digunakan. Baiklah, itulah tadi pengantar untuk materi antibiotik pada pertemuan Vartok 3 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.